Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kamu juga mau upload satu video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten yang masih mencatatkan rugi bersih, tapi saat ini masih mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Nah, di video ini saya coba update satu emiten secara teknikal saat ini juga mulai mencoba untuk bangkit, dan ternyata laba bersihnya melonjak 1000% lebih di kuartal 3 ini. Bagaimana potensi sampai ke depannya, apakah masih ada potensi untuk uptrend kembali? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya coba analisa adalah saham EMTK. EMTK bisa kita lihat satu minggu terakhir ini mencoba untuk bangkit setelah pada hari Senin sempat menyentuh zona supportnya di 1000 sampai 1050. Dan setelah ini bisa kita lihat EMTK berhasil rebound, tapi saat ini masih mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 di harga 1200. Jadi secara pergerakan memang EMTK saat sudah tidak uptrend, tapi bisa menarik apabila minggu depan terpantau berhasil naik di atas 1200. Karena cara pergerakan akan mulai bangkit lagi, akan mulai uptrend kembali. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul melejit 1361%, laba EMTK tembus 6,43 triliun. Jadi laporan keuangan EMTK oke, dan jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau masih terus keluar. Tapi pada perdagangan hari Jumat kemarin terpantau ini ada akumulasi. Jadi menurut saya EMTK menarik coba dipantau apabila minggu depan berhasil break 1200, menurut saya masih menarik untuk buy on breakout dan target swing jangka pendek di 1300 atau hold saja selama EMTK tidak turun kembali bawah 1200 dengan target lebih jauh di sekitar 1400. Dan secara teknikal, saya lihat EMTK akan menarik apabila berhasil naik dari 1200. Jika terpantau gagal break 1200 tambah lemah, lebih oke menurut saya coba tunggu kembali di sekitar harga 1000 untuk pantau apakah EMTK masih bisa bertahan dan rebound dari harga 1000 ini. Dan cara pergerakan selama gagal break garis EMA 50, EMTK masih akan sideways, masih ada potensi untuk melemah ke 1000 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 935. Jadi secara pergerakan lebih oke menurut saya adalah buy on breakout daripada kita buy on support di sekitar harga 1000 saat ini. Sekarang kita lihat saham SCMA. SCMA jika kita perhatikan kemarin juga sempat bangkit setelah turun bawah garis EMA 50, tapi saat ini bisa kita lihat hari Jumat kembali melemah, turun 2% lebih ke 338. Jadi saat ini SCMA kembali mencoba untuk turun di bawah support EMA 50 di harga 340. Jadi untuk SCMA juga sama, apabila minggu depan masih bisa bertahan di 340, teman-teman masih mau hold, masih bisa coba hold. Tapi jika terpantau ternyata gagal bertahan di garis EMA 50, saya sudah harus hati-hati. Kan cara pergerakan akan mulai downtrend juga untuk tren jangka pendeknya dengan target penurunan terdekat di 320 sampai harga 300. Dan jika kita perhatikan untuk SCMA, bisa kita lihat di sini asing juga terpantau masih keluar setelah sebelumnya sempat masuk. Dan di broker summary terpantau penurunan 2% lebih ini ada distribusi. Jadi beda dengan EMTK yang ada akumulasi, SCMA malah ada distribusi. Tapi tetap saja selama masih kuat di atas garis EMA 50, teman-teman masih mau hold, itu masih bisa coba di hold. Jadi untuk yang ingin coba pantau juga masih bisa coba pantau, tapi entry apabila memang SCMA bisa bertahan dan rebound dari 320. Apabila gagal di 340, apabila masih gagal bertahan di 340, sebaiknya jangan entry dulu. Kan cara pergerakan ada potensi untuk kembali melemah. Sekarang kita lihat Bukalapak. Bukalapak juga hampir mirip semua. Saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50. Untuk Bukalapak saat ini 170 ini masih berupa resisten yang kuat. Bisa kita perhatikan sempat melemah ke 160, berhasil bertahan dari rebound. Tapi setiap kali mencoba naik di atas 170, Bukalapak selalu gagal. Dan saat ini bisa kita lihat garis EMA 50 di sekitar 167. Dan secara pergerakan dalam 2 minggu ini masih sideways. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Bukalapak, asing juga terpantau masih keluar. Di broker summary terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Bukalapak saat ini lebih oke apabila mau entry itu adalah entry apabila Bukalapak berhasil naik di atas 170. Dan jika teman-teman masih bisa bertahan di garis EMA 50, teman-teman ingin coba entry, ini untuk saat ini karena lumayan dekat dengan garis resisten 170, masih beresiko untuk malah tembus garis EMA 50 jika teman-teman minggu depan masih gagal naik di atas 170. Jadi untuk saat ini karena 170 masih berupa resisten kuat, lebih oke adalah buy on breakout apabila Bukalapak berhasil naik di atas 170. Dan target swing jangka pendek tetap untuk saat ini di 180. Tapi untuk teman-teman sudah punya saham Bukalapak, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold selama Bukalapak masih kuat di atas garis EMA 50.
Sekarang kita akan coba update lagi saham GoTo. Saham GoTo saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Saat ini mencoba untuk melewati angka 60. Untuk Bukalapak, laporan keuangan juga mulai membaik walaupun belum mendapatkan laba bersih, dan minimal kerugiannya sudah mulai berkurang. Nah, candle hari Jumat bisa kita lihat ini tidak begitu oke, sempat naik di atas 60 dan sempat turun ke sekitar 58, tapi penutupan masih tepat di 60. Jadi saat ini GoTo masih mencoba untuk break garis resisten di 60 ini. Tapi cara pergerakan sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 57. Dan jika kita perhatikan untuk GoTo, asing terpantau 2 hari terakhir mulai masuk kembali, setelah sebelumnya memang asing terus masuk akumulasi saham GoTo. Dan jika kita perhatikan di sini, pada hari Jumat tidak naik dan turun, ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk GoTo misalnya bisa coba dipantau apabila teman-teman ingin coba buy on breakout, bisa buy on breakout apabila berhasil break 60, karena saya lihat apabila berhasil lewati 60, ada potensi untuk mencapai target terdekatnya di 65. Tapi teman-teman harus perhatikan pada saat naik di atas 60 apakah terkonfirmasi berhasil break 62. Jika gagal break 62, cara pergerakan ini belum bisa kita konfirmasi uptrend. Tapi cara pergerakan saat ini memang GoTo sudah mulai bangkit dari downtrendnya. Karena sebelumnya bisa kita beberapa kali mencoba dia naik di atas garis EMA 20 selalu gagal. Saat ini secara candle semua sudah terkonfirmasi break naik di atas garis EMA 50. Tapi memang candle 2 hari terakhir tidak begitu solid. Takutnya ada false breakout apabila gagal break harga 60 ini. Jadi untuk yang sudah punya bisa jadikan garis EMA 50 untuk trial stop. Yang ingin coba pantau di entry lebih oke misalnya ada buy on breakout apabila berhasil naik di atas 60, atau lebih oke lagi tunggu berhasil break garis EMA 150 baru ikutan entry. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.